Pada part ke-26 diambil dari light novel bab 75 sampai dengan 77. Uraj, yang lolos dari kabin kayu terpencil, merasa lega meski hanya menunjukkan wajah datar. Sikapnya lahir dari latihan ekspresi wajah dan penekanan emosi berjam-jam yang diperlukan untuk menjadi pemimpin divisi pasukan khusus Vermont. Kui Cantel mungkin menunjukkan kekuatan yang tak terbayangkan padanya, tapi dia tidak benar-benar merasa takut. Lagi pula, bagi pasukan khusus Vermont, kematian hanya dianggap sebagai ketidaknyamanan kecil dalam menjalankan misi. Tapi siapa dua orang di rumah itu? Pria berambut panjang itu mungkin kekasih Kui Cantel, dan pria dengan artefak aneh menutupi wajahnya. Mungkin dia menyembunyikan anak-anaknya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa mereka adalah Jin Rankandel dan Murkan, naga hitam yang terbangun dari tidur 1000 tahun. Bagaimanapun, Uraj benar-benar salah memahami hubungan antara Kui Cantel dan dua orang misterius itu. Dia punya perasaan bahwa tidak akan mudah menemukan informasi tentang orang-orang itu. Saya harus mengurangi pemantauan jarak dekat. Saya harus memerintahkan tentara untuk kembali dengan laporan. Sederhana sampai dia mulai bertingkah aneh. Meskipun dia memperlakukan kematian seperti flu biasa, itu berbeda ketika menyangkut mata pencaharian prajurit subkelas. Uraj tidak berpikir dia perlu menyuruh anak buahnya mengawasi Kui Cantel saat dia dalam keadaan sensitif. Berkat keputusan pemimpin divisi untuk berhati-hati, Enya dan keluarganya dapat dengan aman menaiki kapal dagang Tikan. Dan keluarga Kekaisaran Vermont tidak menyadari bahwa kontraktor Olta hilang. Setidaknya, sampai Kui Cantel pergi menemui Violetta. Seminggu kemudian, pertengahan Juli 1795. Seperti yang diharapkan Jin, tidak ada mata-mata yang memantau lokasinya dan Kui Cantel di sekitar kabin setiap saat. Selama itu, Jin dan Murakan tidak pernah meninggalkan rumah. Sekali sehari, hanya Kui Cantel yang pergi ke kota untuk mendapatkan makanan dan minuman. Selama mereka tinggal, Jin menerima pesan bahwa Nya dengan selamat tiba di Tikan dan menerima perlindungan di bawah Kashmir. Ya, aku sudah tahu mereka akan aman, tapi menerima surat pribadi dari Enya lebih menenangkan. Kita pasti bisa bertemu Violetta dengan beban yang lebih ringan. Kui Cantel sudah menghubungi naga angin. Dia meminta pertemuan untuk membahas Enya. Violetta dengan cepat menerima permintaan itu, dan tanggal yang dijanjikan adalah besok malam. Kamu pikir Violetta akan datang sendiri? Nak, di antara naga, etiket sangat penting. Kui Cantel menelepon untuk sekadar bertemu, jadi membawa barisan penyihir Zipfel tidak dapat diterima. Bahkan jika kamu memanggil mereka untuk berkelahi, mereka akan datang sendiri, tanpa bala bantuan. Oh, jadi itu sebabnya kamu pergi ke wilayah laut Kekaisaran Vermont dengan keberanian seperti itu. Tentu saja, tidak ada yang bisa menghentikan Murakan yang agung. Tentu, sobat, ingat ketika Anda hampir mati untuk saya ketika Anda datang ke sini? Jika bukan karena Jin, kamu pasti sudah tenggelam ke kedalaman lautan yang dingin sekarang. Itu, aku bersikap lunak padamu, Kui Cantel. Apakah aku perlu lebih memahamimu? Apa? Sementara kedua naga itu menggeram satu sama lain, dengan alasan bahwa kekuatan yang satu lebih unggul dari yang lain. Jin mengakar kuat dalam pikirannya. Jadi dia mengatakan naga datang sendiri setiap kali mereka dipanggil karena etiket. Tapi kami adalah kelompok yang terdiri dari 3 orang yang akan bertemu Violetta. Ya, siapa yang benar-benar peduli? Jin mengabaikannya dan pergi untuk memisahkan keduanya yang pertarungannya dengan mudah menjadi pemandangan rutin bagi Rankandel muda. Ya, tidak lagi. Kalian, Anda akan berakhir berkelahi bahkan sebelum kita bertemu Violetta besok. Saya pikir kita harus merencanakan lebih matang tentang apa yang harus kita lakukan setelah kita bertemu dengannya. Apa maksudmu? Apa yang harus kita lakukan? Kami hanya memberitahunya bahwa kami menelepon untuk mencari tahu tentang keberadaan Latri, bukan untuk membicarakannya. Dan jika dia berbicara omong kosong tentang mengajari mereka sihir draconik, maka kita pukul saja dia. Saya setuju. Karena Nya tidak ada di sini, aku bisa bertindak seagresif yang aku mau. Iya, semuanya terdengar bagus. Saya hanya ingin bertanya karena Violetta tidak akan menjawab dengan mudah. Dan jika pertempuran pecah, bahkan jika kita menang, kita harus menghadapi kemarahan Zipfels. Saya pikir kita setidaknya harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita. Jin dengan tegas menyatakan ini dengan nada serius. Aku sudah memperkirakan bahwa campur tangan dengan Zipfels untuk menyelamatkan naga penjaga Euria akan menyebabkan beberapa masalah. Tapi tidak sebanyak ini. Bertarung dengan Violetta berarti mengubah keseluruhan klan Zipfel menjadi musuh mereka. Dan, pada saat itu, Jin tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Bahkan jika dia memanggil pasukan sekutu terakhirnya, Resimen Kashmir di Tikan, mereka tidak akan punya peluang. Faktanya, menyelamatkan Latri tidak begitu bermanfaat dalam banyak hal. Sebagai imbalan untuk bersekutu dengan Kashmir,
kontraktor Asmil, dan merak 7 warna, Jin akan membuat Zip Files melawan dirinya sendiri. Terlepas dari konsekuensi ini, Jin memilih untuk bertemu Violetta karena 3 alasan utama. Pertama, dia berjanji pada Kashmir tentang mengembalikan Latri ke sisi Euria. Kedua, memverifikasi rencana Zip Files untuk menemukan dan membunuh kontraktor. Terakhir, bertindak untuk menyelamatkan seorang anak diberikan. Anak itu benar. Meskipun saya tidak terlalu takut dengan pembalasan mereka, itu masih sesuatu untuk dipikirkan. Tidak hanya itu, kami juga harus mempertimbangkan hasil jika kami kalah. Tidak seperti kalian berdua, saya pikir mungkin saja Violetta akan datang dengan komandan kedua, Andre, dalam skenario di mana dia mengabaikan etiket para naga. Dan jika Violetta memang datang dengan Andre, atau bagaimana jika dia muncul dengan penyihir tingkat lanjut lainnya? Tidak ada jawaban yang pasti. Masing-masing penyihir tingkat lanjut Zip Files memiliki kekuatan yang setara dengan naga tingkat rendah. Tentu saja, Jin sudah merencanakan upaya terakhir, tetapi dia ingin mendengar pendapat Kui Kantel. Jangan khawatir tentang itu. Jika Violetta membawa preman lain ke tempat pertemuan dan mereka mencoba menyerangku, aku akan memanggil naga keluarga Kekaisaran Vermont sebagai bala bantuan. Itu rencana yang bagus. Bahkan jika kita tidak mengetahui lebih banyak tentang penculikan itu, jika Violetta menolak. Untuk bekerja sama, kita memiliki alasan yang baik untuk memanggil bala bantuan. Tepat. Dan ketika saya mengurus Violetta, jika kita memiliki naga keluarga kekaisaran di pihak kita, maka Zip Files tidak dapat benar-benar mengambil tindakan. Lagi pula, klan Zip Files dan keluarga Kekaisaran Vermont memiliki beberapa ikatan politik yang rumit. Keluarga Kekaisaran Vermont adalah penyeimbang antara klan Zip Files dan klan Rankandel. Kemanapun arah keluarga Kekaisaran Vermont harus dipatuhi, keseimbangan antara dua klan terkuat akan hancur. Oleh karena itu, Kui Kantel dapat menghancurkan Violetta, dan keluarga Zip Files tetap tidak dapat melakukan apapun. Jika Zip Files membuat keluarga Kekaisaran Vermont berbalik melawan mereka, maka Rankandel akan mengambil keuntungan gratis. Itu akan menjadi respon yang sangat memuaskan. Dengan cara ini, tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak akan menjadi sasaran Zip Files. Kedengarannya bagus. Kemudian besok, kami akan mempercayakan pekerjaan itu kepada Anda. Sementara itu, Murakan, dan aku akan bersembunyi di dekat sini. Nak, apa maksudmu dengan itu? Artinya kita akan menjadi cadangan. Jika Violetta datang sendiri, Miss Kui Kantel akan melawannya sendiri. Tidak ada hal baik yang akan keluar dari kami menjual wajah kami ke Zip Files. Kui Kantel tersenyum pada jawaban Jin dengan puas. Ya, Murakan, akan lebih baik jika Anda tidak keluar sama sekali. Saya akan bertarung, jadi yang perlu Anda lakukan hanyalah menonton. Kata-katanya dipenuhi dengan nada menggoda, tapi Kui Kantel benar-benar prihatin dengan Murakan. Dia sangat percaya bahwa dia tidak memiliki peluang melawan Violetta dalam kondisinya saat ini. Sial, saya mengerti bahwa saya menjadi sedikit lebih lemah, tetapi saya tidak ingin simpati dari mantan saya. Siapa yang bersimpati? Tutup dirimu yang bodoh, dan bantu aku jika aku mendapat masalah. Tapi tentu saja, itu tidak akan pernah terjadi. Tidak ada yang akan terjadi jika Violetta datang sendirian karena, di antara semua naga aktif di luar sana, Kui Kantel adalah salah satu naga terkuat. Namun, seperti yang diprediksi Jin, Violetta membawa serta seseorang. Dan itu adalah komandan kedua Zip Files, Andre Zip Files. Berdiri di tengah pulau, Kui Kantel memelototi Violetta. Jin dan Murakan bersembunyi, menyaksikan adegan menegangkan itu. Mereka sudah memenuhi hutan dengan energi spiritual, jadi kehadiran mereka disembunyikan. Ini adalah pertama kalinya orang tua ini bertemu dengan naga perak waktu. Nyonya Kui Kantel, suatu kehormatan. Bertemu dengan Anda. Saya Andre Zip Files. Violetta, saya tidak berpikir Anda akan membawa seseorang untuk menanggapi panggilan saya. Tolong mengerti, naga perak. Ketika saya menerima sinyal Anda, Andre tepat di sebelah saya. Dengan topik tentang kontraktor Olta, dia menunjukkan minat yang besar, jadi aku membawanya. Kui Kantel mengungkapkan kekecewaan yang parah, dan Andre terkekeh, mengacaukan kesan pertamanya lebih jauh. Violetta, kamu sangat tidak sopan sejak kamu mulai memintaku untuk memperkenalkannya. Saya harap Anda tidak pernah melakukan hal seperti ini lagi. Dipahami. Jadi, mari kita langsung ke dalamnya. Apa yang ingin Anda ceritakan tentang kontraktor Olta? Sebelum itu, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Lanjutkan, naga pelindung kontraktor Asmil, Latri. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Dia berbicara dengan nada berbahaya. Violetta tertawa kecil sebagai balasannya, lalu memasang wajah datar. Sial, aku mendapat umpan. Anda menelepon untuk membicarakan Latri, bukan kontraktor Olta. Saya tahu ada sesuatu yang terjadi. Kepala Violetta bergetar saat dia berbicara. Jawab pertanyaanku, Violetta. 1 tahun yang lalu, Anda membawa Latri untuk mengajari mereka beberapa sihir draconik. Aku melihat dengan kedua mataku sendiri. Dan sampai hari ini, kontraktor Asmil gagal menemukan naga penjaga mereka.
Saya tidak tahu bagaimana menjawab Anda tanpa membuat Anda tidak puas. Latri, baik-baik saja. Saya tidak akan pernah tahu Anda akan memiliki koneksi dengan kontraktor Asmil. Apakah Anda diminta untuk menemukan Latri? Tepat. Sekarang, jika itu masuk akal, kembalikan Latri sekarang. Kontraktor Asmil sedang mencari dengan seksama. Angin puyuh tiba-tiba terwujud, mengelilingi pulau. Itu adalah topan yang disebabkan oleh kemampuan angin Violeta. Violeta, sepertinya kamu sudah gila. Anda memang berada di bawah Zip Files. Tetapi ke titik di mana Anda menculik jenis Anda sendiri dan anak muda, pada saat itu, berdasarkan tindakan Anda, katakan saja kepada saya bahwa Anda ingin berkelahi. Anda tahu terlalu banyak tentang bisnis kami. Saya akan mengatakan ini sekarang. Serahkan Enya, dan kami akan mengampunimu. Kui Kantel menyeringai. Oh ya, sempurna. Lagi pula aku tidak akan membiarkanmu, tidak peduli apa yang kamu pilih untuk dilakukan. Para keparat gila ini, aku tidak mengira mereka akan keluar secara agresif secepat ini. Mereka sekarang yakin bahwa Zip Files menculik Latri, tetapi melihat keberanian mereka untuk kesalahan itu membuat Jin bingung. Selain itu, sikap mereka yang kurang ajar untuk melenyapkan Kui Kantel tanpa ragu-ragu memperjelas bahwa pasukan pusat Zip Files pasti memiliki andil dalam bisnis apapun yang terkait dengan Latri atau Enya. Mereka hanya menuntut Kui Kantel untuk menyerahkannya. Mereka pasti memburu kontraktor di luar klan Zip File dan menggunakan atau melenyapkannya. Pertarungan akan segera dimulai, jadi Jin dan Murakan tetap bersembunyi. Kami menyerang ketika Miss Kui Kantel berada dalam posisi berbahaya atau ketika ada kesempatan untuk menyergap. Andre dan Violeta masih tidak menyadari kehadiran Jin dan Murakan, jadi mengamati pertarungan untuk saat ini adalah ide yang lebih baik. Sejujurnya, aku tidak terlalu menyukaimu sejak kita bertemu, Kui Kantel. Violeta berteriak, merentangkan sepasang sayap besar. Mana mengalir melalui angin kencang, dan tornado statis mulai mendekati naga perak. Tornado bergerak seperti ular besar. Saat pohon-pohon dicabut dari tanah, Kui Kantel mengejek. Saya yakin Anda tidak berencana melakukan apapun dengan angin seperti permainan anak-anak. Itu setidaknya mantra bintang 8, bukan sesuatu yang disebut permainan anak-anak. Namun, itu tidak cukup untuk menembus kerangka luarnya. Dia bahkan tidak menghindari serangan itu dan mengambil angin dengan kekuatan penuh. Bukannya dia meremehkan serangan itu, tetapi dia benar-benar percaya bahwa dia tidak perlu melakukannya. Jeritan keras bergema di seluruh pulau saat siklon membuat kontak dengan baju besi peraknya. Tapi itu saja, siklon mereda, gagal mempengaruhi bahkan satu skala pun. Lingkungan sekitar hancur, seolah-olah disebabkan oleh bom. Namun, Kui Kantel berdiri di tempat yang sama, di posisi yang sama. Violeta sedikit terkejut, matanya sedikit melebar. Menakjubkan, Andre mengungkapkan kekagumannya dengan suara gemetar. Kui Kantel tidak menyukai sikap ekspresifnya. Tidak sedikit pun. Pesulap Agung Bintang 9, Raja Angin, Andre Zip File. Sebagai orang kedua, semua orang tahu betapa kuatnya dia, tetapi tidak banyak yang tahu tentang kekuatan aslinya. Hanya karena fakta bahwa setiap orang yang melawannya telah mati. Orang hanya bisa menyimpulkan kekuatan tempurnya. Dan untuk Kui Kantel, dia juga tidak tahu banyak tentang Andre. Kurasa Win Kim bukan hanya gelar. Anda manusia kotor. Tunjukkan kekuatanmu. Setelah saya memulai serangan saya, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk pamer. Saya akhirnya bisa menggunakan kekuatan penuh saya. Kalau begitu, aku akan menikmatinya. Silver Dragon of Time. Tongkat Andre mulai bersinar. Mana ekspansion, mantra yang menandakan dimulainya serangan. Sudah lama sejak saya melihat ekspansi mana bintang 9 dari dekat. Dalam sekejap, sekitar 500 meter di sekitar mereka, mana biru mewarnai lingkungan mereka. Itu bukan pemandangan biasa. Dan karena dia adalah kontraktor Dewa Angin, sihir Andre adalah esensi murni dari angin. Setiap pergerakan udara di sekitar pulau berpotensi menjadi senjata Andre. Angin tidak terlihat. Meskipun kompresi buatan dan pergerakan angin terlihat saat ia membelah angkasa, angin, pada bentuknya yang paling murni, tidak memiliki bentuk. Dengan demikian, angin Andre bisa menjadi pedang tak terlihat atau tombak tak berbentuk dan menembus musuh. Ruang di sekitar pesulap agung mulai berubah dengan aliran angin. Tidak ada yang tahu apa yang akan keluar dari ruang lentur. Jika saya memiliki satu hal untuk dikatakan, Andre menyeringai dan mengulurkan jarinya ke arah Kui Kantel. Aku sangat kuat melawan naga, jadi harap berhati-hati. Dari jari Andre, angin dalam bentuk paku terbang keluar. Kui Kantel merasakan bahaya dan melebarkan sayapnya. Dia berencana untuk terbang ke atas, menghindari serangan dan menembakkan napasnya untuk melawannya. Tapi ada alasan mengapa Andre menyebutkan kekuatannya melawan naga. Penerbangan saya telah dinonaktifkan, tidak peduli berapa banyak dia mengepakkan sayapnya yang besar, tidak ada angin yang bertiup. Bahkan, sayapnya terasa lebih berat,
seolah-olah dia sedang berenang di air. Sebuah teknik yang hanya bisa digunakan oleh kontraktor Melzir, Windless Domain. Di dalam ekspansi mana, tidak ada yang bisa terbang tanpa izin Andre. Dan kehilangan kemampuan untuk terbang adalah kerugian besar bagi kekuatan tempur naga. Paku angin Andre menghantam dada Kuikantel. Beberapa sisik putus dan jatuh ke tanah. Secara bersamaan, Violetta terbang ke langit. Bajingan ini, kamu benar-benar kuat, tapi kamu terlalu ceroboh. Napas Violetta terbang ke berbagai sudut. Kuikantel menyulap medan kekuatan dengan mana, tapi Andre merapalkan mantra lain. Kali ini, itu bukan mantra warisan dari Melzir. Sebaliknya, itu adalah mantra petir milik Zipfels, Lightning Storm. Rantai biru berderak dan berkumpul di telapak tangan Andre saat kakinya mulai terangkat dari tanah. Hanya karena dia adalah kontraktor Melzir bukan berarti dia terbatas pada mantra yang dikaitkan dengan angin. Bahkan Jin menggunakan mantra berbagai atribut secara bebas saat menggunakan energi spiritual. Ini bisa mematikan. Manusia terkutuk itu tidak dapat menyerang. Kuikantel merasa seperti didorong ke sudut. Apakah kita pergi sekarang? Jin bertukar pandang dengan Murakan, dan naga hitam itu menggelengkan kepalanya. Kuikantel memang bertingkah sombong, tapi orang-orang itu juga meremahkannya. Mari kita perhatikan sedikit lebih lama. Jika kita pergi sekarang, maka harga dirinya akan terluka. Saat Murakan selesai berbicara, Andre juga selesai mengucapkan mantranya. Rantai listrik yang ganas dibebankan ke Kuikantel. Ratusan percikan dan derak listrik cukup untuk membutakan seorang pria, bercampur dengan napas Kuikantel. Meskipun mereka cukup jauh, Jin merasakan guncangan di sekujur tubuhnya meski melindungi dirinya dengan energi spiritual. Kekuatan pasti layak menjadi orang kedua di klan Zipfel. Namun, terlepas dari kekuatannya yang tak terbantahkan, mantra itu tidak mengenai targetnya dan dianggap tidak berguna. Kuikantel mengaktifkan kekuatan temporalnya dan membekukan mantra Andre. Saat Grand Magician menguasai angin sebagai kontraktor Melzir, Kuikantel mengatur waktu sebagai salah satu naga Olta. Itu adalah trik yang cukup rapi. Semakin banyak petir yang bergerak membeku di depan Kuikantel. Di depan mereka ada pertandingan yang seimbang antara dua kekuatan yang diberikan Tuhan. Andre menurunkan tongkatnya dan turun ke tanah. Anehnya, ketamakan berkedip di matanya. Kekuatan yang sangat didambakan. Hehehe, melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya bisa merasakan pembuluh darah berkedut di dalam tubuh saya yang sudah tua. Kuikantel tetap diam dan menjauh dari sambaran petir yang membeku. Kurasa giliranku sekarang. Ini mungkin masih merupakan situasi di mana kemampuannya untuk terbang tidak berdaya, tetapi Kuikantel yakin bahwa dia masih bisa menguasai langit. Jika Anda tidak membiarkan saya terbang, maka saya tidak akan membiarkan Anda menggerakkan satu jari pun. Suara tajam bergema, dan gelombang energi muncul dari dahi Kuikantel. Riak-riak dapat dilihat di seluruh angkasa, seolah-olah sebuah batu dilemparkan ke dalam air, dan segala sesuatu yang disentuh oleh riak-riak itu kehilangan waktunya. Di dalam waktu yang membeku, seseorang pada dasarnya akan menjadi patung. Itulah alasan mengapa kamu secara permanen menjadi tanaman belaka jika kamu tidak bergaul dengan naga waktu, tertangkap olehnya, dan itu berakhir. Itu sangat dikuasai. Ya, tidak juga. Hanya saja, jangan melakukan kontak dengannya. Kemudian menjadi mudah. Mantra itu sendiri juga sulit untuk dipertahankan. Karena ini adalah pertama kalinya bagi Violetta dan Andre melawan naga waktu, mereka menghindari denyut nadi dengan insting, tapi mereka melupakan satu fakta penting. Jika ada bagian tubuh yang terjepit, entah itu ujung jari kaki atau sehelai rambut, maka seluruh tubuh akan membeku. Andre dengan mudah mengelak dengan tubuhnya yang kecil dan gesit, tetapi itu tidak berlaku untuk Violetta. Kuikantel meluncur dari tanah dengan kakinya dan menyerang naga angin yang masih membeku. Violetta, ketika dia cukup dekat, dia melepaskan penjara waktu dan merobek tenggorokan Violetta dengan rahangnya. Sambil memekik, Violetta jatuh bersama Kuikantel. Dari leher panjang Violetta tumpah aliran darah yang kental. Dengan leher di rahangnya, Kuikantel berdiri seperti binatang. Guoshang menangkap mangsanya. Setiap kali naga angin bergerak, sisik hijau, darah, dan daging berceceran di mana-mana. Andre sangat marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap gerakan yang dia lakukan bisa membunuh Violetta. Faktanya, jika dia mencoba mendekati mereka, maka Kuikantel bisa menyusun kembali mantra pamungkasnya. Kewo, rasanya seperti sampah. Kamu bilang aku sombong? Katakan omong kosong itu lagi. Makan. Kuikantel menggigit sepotong daging Violetta dan mengejek musuh-musuhnya. Dari luka Violetta, tulang putih terlihat, dan naga yang terluka itu menggelepar untuk melarikan diri. Mengaktifkan kembali kemampuannya, Kuikantel membekukan Violetta sekali lagi. Naga perak membuat pemandangan yang tak tertahankan saat dia mengulangi proses yang sama. Serangan brutalnya secara naluriah membuat para penonton menyipitkan mata. Aku merinding. Saya juga menderita serangan itu sebelumnya. Dari Miss Kuikantel, ya, kami sering bertengkar saat kami menjalin hubungan. 2 kali lagi dan Violetta akan dipenggal. Kesadaran naga angin sudah hilang. Dan bahkan ketika waktunya tidak membeku, tubuhnya yang besar hanya sedikit tersentak. Berhenti, naga perak, diam dan perhatikan.
Perhatikan, penyihir Zipfel. Anda berada di urutan berikutnya. Dan Anda kehilangan kata-kata, mungkin Anda takut akan malapetaka yang akan datang. Terlepas dari kata-katanya yang mengancam, Kuikantel juga sangat kelelahan pada saat itu. Jika dia bisa menggunakan kemampuan temporalnya tanpa batas, maka makhluk terkuat di dunia bukanlah Chiron Rankandel. Saya bisa mengklaim kemenangan karena kecerobohan Violetta. Aku akan membunuh bajingan ini. Adapun penyihir, saya akan mendapatkan bantuan dari Jin dan Murakan. Karena dia menyalahgunakan kemampuannya, mana Kuikantel telah habis. Terengah-engah, Kuikantel hendak memotong jalan napas Violetta. Namun, dengan tekad yang kuat, Andre berjalan menuju kedua naga itu. Kamu sudah pergi terlalu jauh. Lihat siapa yang berbicara. Itu hanya untuk yang lebih kuat untuk dikatakan naga perak. Anda dilahirkan sebagai naga perak waktu, menyatakan diri Anda dan dewa Anda kuat. Selama ini, kamu mungkin menganggap dirimu sebagai penguasa dunia. Tapi itu delusi. Semuanya akan jatuh di bawah bendera Zipfels, semua manusia dan dewa. Andre menurunkan tongkatnya dan mengeluarkan sesuatu dari jubahnya. Di tangannya ada bola yang memancarkan cahaya hitam yang tidak menyenangkan. Saat Murakan melihat ini, dia berseru, "Orb asal." Tidak mungkin. Dia berubah menjadi bentuk aslinya, dan tubuhnya menembus energi spiritual, memperlihatkan bayangan besar ke tanah. Melarikan diri, Kuikantel, saya melihat ada lebih banyak tamu. Andre menyeringai lebar. Merinding menyelimuti Kuikantel saat dia melihat senyum histeris, mundur setelah mendengar peringatan Murakan. Mereka merasakan energi tak menyenangkan yang tak terlukiskan mengalir di seluruh bola misterius Andre. Dan insting Kuikantel tidak salah. Tidak lama kemudian, entitas panjang muncul dari bola, membuat suara melengking yang merobek gendang telinga mereka. Wajah, dari apa yang disebut Murakan sebagai Orb of Origin, muncullah entitas hitam besar yang menyerupai wajah. Namun, rongga matanya kosong, dan dengan bagian wajah yang rusak, fitur wajah yang tepat tidak dapat dibedakan. Segera setelah wajah terbentuk, leher panjang entitas hitam itu memanjang, dan sosok itu bergerak untuk menggigit tenggorokan Kuikantel. Dalam sepersekian detik, itu mengunyah udara tipis. Jika dia mengabaikan panggilan Murakan, dia tidak akan menghindari kematian. Aku ingin menggunakanmu sebagai subjek ujian, tapi itu terlalu buruk. Karena kamu melihat wajah ini, jangan berharap. Punya waktu untuk beristirahat. Kemudian, Andre menoleh ke Murakan. Naga hitam, begitu. Saya hanya tahu dua naga hitam yang hidup di dunia ini. Dan karena kamu bukan perempuan, kamu pasti Murakan klan Rankandel. Sepertinya kamu sudah bangun dari tidurmu. Lalu, anak laki-laki di sebelahmu. Jin menutupi wajahnya dengan Milta es Rune, tapi Andre tahu siapa dia. Pasti kontraktor Solderet. Tentu saja, Jin Rankandel. Anda satu-satunya pembawa bendera sementara Rankandel di area ini, apakah aku salah? Mata Andre dipenuhi dengan ketamakan. Dia awalnya hanya ingin mengkonsumsi kontraktor Olta. Namun, kemungkinan membuat dua tangkapan besar memenuhinya dengangan keserakahan. Alih-alih menjawab pesulap agung, Jin hanya memelototi Andre. Kuikantel tetap berhati-hati meskipun pertempuran sedang dalam gencatan senjata sementara. Selama waktu itu, Murakan tidak bisa berhenti memandangi bola di tangan Andre dan wajah yang berasal darinya. Ini mirip dengan Orb of Origin, tapi sedikit berbeda. Para dewa sudah membuangnya, jadi tidak mungkin manusia memiliki benda seperti itu. Itu hanya bisa berarti bahwa bola di tangan penyihir agung itu adalah replika. Tapi bagaimana caranya? Mempertanyakan situasinya, Murakan berpikir dalam-dalam. Orb of Origin adalah benda suci yang berisi kekuatan semua dewa, dan itu adalah semacam mekanisme keamanan. Ini mencegah ciptaan para dewa menyerang para dewa, dan para dewa sendiri dari menyerang dewa-dewa lain. Pada dasarnya, itu adalah objek yang mencegah akhir dunia. Namun, para dewa menemukan bahwa Orb of Origin memiliki kekuatan yang melebihi ancaman kemungkinan perang. Mereka menilai itu cukup untuk melenyapkan seluruh dunia. Jadi, ketika umat manusia mulai makmur, bola itu dihancurkan. Terakhir kali, itu adalah kuburan raksasa. Sekarang, itu replika Orb of Origin. Apa yang terjadi? Meskipun itu hanya replika, bola di tangan Andre memiliki kekuatan yang menjijikkan. Wajah itu mendekati mayat Violetta dan membisikkan mantra. Segera setelah itu, asap hitam muncul dari luka naga angin dan mulai sembuh. Namun, itu bukan regenerasi normal. Alih-alih kulit hijau dan sisik zamrud, daging yang hilang diisi dengan energi gelap yang sama seperti yang berasal dari bola. Saya seharusnya tidak menahan diri. Saya minta maaf atas kehilangan Anda, teman lama saya, Violetta. Bahkan tidak butuh 10 detik untuk tulang putih yang terbuka ditutupi oleh daging, kulit, dan sisik yang baru tumbuh. Violetta perlahan mengangkat tubuhnya. Tanah di bawahnya masih memiliki genangan darah dan sisa-sisa daging dan sisiknya, tetapi naga angin tampaknya tidak terpengaruh, selain bercak hitam besar di satu sisi lehernya. Pemandangan itu mengejutkan Jin. Bahkan Kuikantel, yang meregenerasi, sayap yang terputus, secara perlahan melangkah mundur, dan Murakan menggertakkan giginya. Mayat naga angin dibangkitkan. Kejadian seperti ini masih tidak mungkin bahkan dengan bantuan dewa penyembuhan, tapi itu terjadi tepat di depan mata mereka. Kita harus serius. Nah, Murakan, saya akan
akan memanggil naga dari keluarga kekaisaran Vermont. Sampai saat itu, belikan aku beberapa. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Seketika, Andre menghilang dan muncul kembali di belakang Quick-Cantel. Wajah dari replika Orb of Origin membuka rahangnya. Makan! Kaki kiri Quick-Cantel menggores gigi hitamnya, walaupun hanya sedikit. Namun, Quick-Cantel, yang tidak menunjukkan satupun tanda kesakitan saat melawan Violetta, menggelepar, berteriak. Dalam penderitaannya, asap muncul dari luka yang diserempet. Quick-Cantel mundur, tertatih-tatih menjauh dari musuh. Sungguh jeritan yang bagus untuk didengar, naga perak. Sayang sekali saya tidak bisa mendengar lebih banyak lagi. Dan saat Murakan mencoba lari ke arahnya, kamu pikir kamu bisa membuat perbedaan, Murakan? Minggir, Violetta. Pindah, Murakan yang agung bertanya padaku, hahaha, saya yakin banyak naga akan sangat ingin bertemu Anda jika mereka tahu tentang kebangkitan Anda. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Andre sebelumnya. Sayang sekali saya tidak bisa memberitahu yang lain tentang Anda. Energi spiritual mulai menyebar dari sayap Murakan. Pada titik tertentu, semua naga takut akan kehadiranmu. Tapi apakah Anda pikir mereka masih melakukannya? Anda menjadi lemah. Dan kontraktor Anda masih bayi. Saat dia menyelesaikan monolognya, Violetta menghela nafas. Proyektil angin terkompresi. Napas dengan cepat menggantikan energi spiritual saat mereka melakukan perjalanan. Napas Violetta jelas lebih kuat dibandingkan sebelum kebangkitannya. Semua karena Orb of Origin. Violetta sangat gembira saat dia melihat pemandangan di depannya, karena mengalahkan seorang pengganggu tua terasa luar biasa dan menyegarkannya. Aku, Violetta, akan tercatat dalam sejarah sebagai pembunuhmu. Ya, benar, bajingan gila. Meskipun dia jauh lebih lemah dari dirinya di masa lalu, itu masih merupakan fakta bahwa Murakan berada di puncak di antara semua entitas di langit pada satu titik. Dia tidak akan kalah hanya setelah satu tarikan napas. Setelah menahan nafas, tubuh Murakan menyublim dan berhamburan menjadi asap hitam. Kemudian, dia mendekati Violetta dan merekonstruksi tubuhnya, memperlihatkan dirinya di sebelah musuhnya. Memang, itu terlalu mudah, bukan? Dan pertarungan jarak dekat pun terjadi. Setiap kali dua naga besar itu bentrok, pulau itu bergemuruh dan berguncang. Saat ruang berubah dengan penggabungan energi spiritual dan angin, Jin dengan seksama menyaksikan pertarungan antara Andre dan Quick-Cantel. Dia harus membaca alur pertempuran. Dalam keadaanku saat ini, bergabung dengan pertarungan Murakan dan Violetta adalah bunuh diri. Mendekati mereka saja sudah tidak mungkin. Di sisi lain, untuk Andre, tidak ada kesempatan untuk penyergapan. Setelah Andre mengungkapkan Orb of Origin-nya, Quick-Cantel baru saja melarikan diri. Karena itu, tidak ada kesempatan bagi Jin untuk menyerang. Selain itu, musuh utama pertarungan ini bukanlah Violetta, melainkan Andre Zipfel. Membunuhnya lebih dulu akan membuat kematian Violetta lebih berarti. Andre tidak bisa membaca mantra sambil memegang bola itu. Mungkin karena artefak itu menguras jumlah mana yang gila. Jika dia menggunakan mantra bintang 9 sebagai gantinya, maka Andre tidak akan bisa didekati. Namun, dia fokus pada bola itu. Kadang-kadang, dia akan mengucapkan mantra teleportasi pendek untuk mengejar Quick-Cantel, namun itu saja. Aku tidak tahu apakah itu orb, tapi kemampuan fisiknya secara keseluruhan meningkat. Pada level Ksatria bintang 7, setidaknya, ini akan sulit. Menyerang dan mengeksekusi secara instan, atau setidaknya potong tangan yang memegang bola itu. Setelah menyimpulkan rencananya, Jin mulai bergerak. Untungnya, Violetta sepertinya tidak memperhatikan gerakan Jin saat dia bertarung melawan Murakan. Itu hanya mungkin karena Murakan melakukan pertarungan yang bagus. Ketika saya kembali, saya harus bertanya pada Kashimir tentang ini. Ya, saya tidak tahu apakah ini akan berhasil untuk Andre. Begitu dia melewati Violetta, dia meningkatkan kecepatannya dan berlari menuju Quick-Cantel. Dia dan Jin saling memandang, dengan punggung Andre ke arah Rankandel muda. Dia hanya membutuhkan 3 langkah sebelum mendapatkan jangkauan untuk menyerang. Namun, Andre berbalik sambil menyeringai, mengharapkan penyergapan. Jadi, kamu telah datang, Jin Ran. Tapi Jin tidak pernah benar-benar berpikir untuk menebas Andre dari belakang. Bahkan tidak sekali. Bukannya mengayunkan pedangnya, Jin malah membuka tangannya di depan wajah Andre. Mantra sudah siap di tangan kirinya. Mantra yang semua orang pikir telah hilang. Sebuah sihir cahaya kuno yang hanya dikuasai oleh satu orang di dunia belum lama ini. Photon Cannon, mantra pengganggu penglihatan Tianmi yang dikuasai Jin di kapal, tepat sebelum kedatangannya di Tikan. Itu berhasil. Secara naluriah, Andre menggunakan satu tangan untuk menutupi matanya dan membungkuk. Saat penyihir itu terhuyung mundur, Jin menghunus pedangnya dan mengayunkannya. Memotong. Dia merasakan pisau memotong daging di dada Andre. Jin mundur untuk menikamnya, tetapi wajah bola itu menyerang Jin. Namun, sosok hitam itu tampaknya dipengaruhi oleh penglihatan Andre, karena ia hanya menggelepar sambil menjentikkan rahangnya ke udara kosong. Jin menurunkan tubuhnya dan mengayunkan pedangnya dalam posisi yang tidak wajar,
bertujuan untuk menebas kaki Andre. Mengiris, Andre, dengan pergelangan kaki terpotong, tersandung dan jatuh ke belakang. Musuh normal akan hancur dan menemui ajal mereka pada saat itu, tetapi Jin tidak memiliki kesempatan untuk menghabisinya. Kui Kantel juga mencapai batasnya. Bahkan dengan Jin yang mengulur waktu, dia tidak bisa memperpanjang jarak antara dia dan Andre. Dia membungkuk di tanah, mengatur napas. Saya memuji penyergapan Anda. Namun, kamu dan doamu akan menjadi bahan untuk orb Dewa Iblis, Jin Rankandel. Bahkan setelah dibutakan oleh poton cannon dan kakinya dipotong, Andre berbicara dengan normal. Menggunakan wajah orb Dewa Iblis, dia melindungi tubuhnya. Dan seperti kebangkitan Violeta, pergelangan kakinya sedang diregenerasi. Saat semua ini terjadi, Violeta mendorong Murakan menjauh dan dengan cepat menginjak Jin. Dia tidak mengalahkan Murakan, tetapi dia terbang melalui domain tanpa angin, tidak terpengaruh oleh efek skill. Anak, di atasmu. Violeta jatuh ke tanah, tepat di tempat Jin berdiri. Jin mampu membuang tubuhnya ke samping untuk menghindari serangan itu, tapi menghindari nafas berikutnya sambil juga menghindari wajah bola itu tidak mungkin. Dia merasa bahwa dia berada tepat di ambang pintu kematian. Pada saat itu, Jin meletakkan tangannya ke lehernya dan memikirkan sebuah nama. Salah satu milik satria terhebat di dunia, dipuji oleh semua orang. Paus putih yang transenden. Kakak perempuan tertuanya, Luna Rankandel. Dia mengepalkan tinjunya, dan liontin orgal hancur. Selama 6 tahun terakhir, dia tidak pernah melepasnya. Secara bersamaan, kilasan mana meledak, dan gerbang dimensi terbuka. Sepertinya kamu berada di posisi yang sulit, Rankandel termuda. Dan dari situ, Paus putih muncul.